Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maxilen Joshua Verdas Pasaribu, merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro yang telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Jakarta, Jakarta Selatan. Berikut merupakan kegiatan KKN saya yang diawali dengan sambutan dari Bapak Rektor tercinta. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Amin. Universitas Diponegoro atau biasa disebut merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah kampus utama terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan Undip. Didirikan pada tanggal 9 Januari 1996 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapatkan status dari perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015 ditetapkan status menjadi perguruan tinggi negeri. Tahun 2021 menjadi tahun yang membuka bagi semua orang. Pasalnya, di tahun ini telah muncul pandemi COVID-19 yang menyerang dan berdampak langsung bagi segala aspek kehidupan semenjak tahun 2020. Tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi mahasiswa dalam mendukung segala upaya untuk menekan dampak dari penyakit ini. Melalui program KKN Pulang Kampung yang diselenggarakan Universitas Diponegoro dengan tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dilakukan serempak pada tanggal 4 Januari sampai 16 Februari tahun 2021 dengan lokasi kampung halaman masing-masing para mahasiswa. Kelurahan Jakarta merupakan salah satu tempat pelaksana pengabdian mahasiswa KKN yang berada di Kecamatan Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Wilayah Kecamatan Jakarta terbagi atas 6 kelurahan, 54 RW, dan 610 RT dengan luas 2.501 hektar dan dihuni sekitar 350 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 4,8% per tahun berdasarkan data wilayah kota administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2010. Letak Kecamatan Jakarta berada di paling selatan ibu kota Jakarta. Kecamatan Jakarta dipilih sebagai penyangga ibu kota karena letaknya berbatasan langsung dengan kota Depok. Infrastruktur dan fasilitas yang ada di wilayah kelurahan Jakarta diantaranya yaitu fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi, diantaranya Pasar Jaya Lenteng Agung, kafe industri kecil rumah tangga, kuliner PKL yang dapat diakses dan memiliki potensi untuk dikunjungi, serta adanya taman kota yang ada di setiap kawasan. Kelayang warga Jakarta merupakan salah satu potensi wilayah yang jika dikembangkan menjadi salah satu penyebaran virus corona. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat tetap menggunakan masker dan physical distancing. Pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs, saya memilih bidang sesuai dengan jurusan saya, yaitu Goal 8 Decision Work and Economic Growth, di mana home industry memiliki laporan keuangan yang jelas dan sistematis, serta sesuai dengan SAK EMKM agar pertumbuhan ekonomi bisa berkembang. Dan untuk program COVID-19, saya memilih Goal 3 Good Health dan Well-being, khususnya di tengah pandemi COVID-19, diharapkan dengan pengelolaan ekonomi yang baik bisa hidup dengan lebih sejahtera. Diharapkan kedepannya para pelaku home industry di Kecamatan Jakarta RT 008 dapat membuat pembukuan atau pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SKMKM. Kemudian masyarakat yang ada di Kecamatan Jakarta dapat selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga terhindar dari bahaya COVID-19 di tengah era new normal. Adapun hasil yang telah dicapai, para pelaku home industry di Kecamatan Jakarta RT 008 mengetahui aplikasi si Apik sebagai sarana pencatatan laporan keuangan sesuai SKMKM dan mulai berusaha menggunakannya. Masyarakat di Kecamatan Jakarta menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
Hal tersebut didukung karena antusias warga dapat bekerja sama dengan baik. Adanya dukungan dari ketua RT, dari Kecamatan Jagakarsa, dan adanya komunikasi aktif dari pihak mahasiswa dan pelaku home industri. Dan adanya prasarana yang sudah dimiliki. Dan hambatan yang saya alami yaitu kesulitan untuk menyesuaikan waktu kepada pelaku home industri untuk melakukan sosialisasi karena kesibukan yang berbeda-beda. Dan kemudian ada kurangnya pemahaman para pelaku home industry karena sosialisasi yang dilakukan secara daring. Kemudian kemungkinan nantinya setelah disosialisasi dan pelatihan para pelaku home industry tidak konsisten dalam pencatatan keuangan secara rutin untuk menghasilkan laporan keuangan yang kredibel di tiap periode. Dan kemungkinan nantinya setelah sosialisasi dan pelatihan warga tidak konsisten menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa KKN adalah program dilaksanakan mahasiswa untuk memperdayakan masyarakat agar memiliki kesinambungan pembangunan dalam segala bidang di desa masing-masing. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 minggu dengan seksama, terdapat banyak kendala dalam kehidupan bermasyarakat. Program kerja yang direncanakan dalam kegiatan KKN di Kecamatan Jagakarsa RT 08 berjalan dengan lancar dan juga diselesaikan dengan baik. Secara keseluruhan kegiatan berlangsung dengan lancar meski ada hambatan, namun dapat diatasi dengan baik. Ada dari saya terdapat banyak kekurangan di sana, maka dari situ saya berharap mengucapkan mohon maaf dan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi.